Ayo, mulai yuk. Oke. Halo YouTube semua, teman-teman, rekan-rekan semua. Kapanpun kalian tonton tayangan ini, salam rimba, salam lestari. Jadi ini pesan buat anak cucu cicit kami. Tapi kalau teman-teman yang lain ada yang ikut dengar, ikut nyimak juga nggak masalah, oke ya. Jadi ada dikenali pendakian gunung ini suatu jenis olahraga, sebetulnya olahraga ekstrim masuk kategorinya, karena kemudian melibatkan kondisi keadaan hutan yang tidak seperti yang di kehidupan sehari-hari ya, hutan terus beresiko bertemu binatang segala macam, belum kehujanan segala cuaca yang berubah luar biasa. Ada beberapa ilmu yang diajarkan biasanya di himpunan-himpunan atau organisasi-organisasi pecinta alam. Ya, salah satunya adalah survival. Apa itu survival? Survival itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa bertahan hidup manakala dalam kondisi tanda kutip ya, kondisi kita kehabisan makanan atau apapun ya. Itu di hutan banyak sekali makanan, tapi seringkali juga kadang-kadang kita tidak tahu nih jenis makanan ini bisa dimakan atau tidak. Bagaimana cara mengenalinya? Cara mengenalinya adalah dengan diidentifikasi apakah makanan ini, tumbuhan ini beracun atau tidak. Itu dengan cara diusapkan pertama di telapak tangan. Setelah diusap telapak tangan, gatel nggak? Panas nggak? Kalau gatel atau panas, nggak usah dilanjut. Selesai nih. Kalau nggak apa-apa nih, makan, jangan. Kamu balikan, diusapkan di kulit yang ini, yang lebih sensitif daripada telapak. Telapak ini kan lebih tebal. Panas, gatel nggak? Nggak, jangan juga langsung dimakan. Nggak boleh, masih belum berisiko itu. Kamu usapkan di pipi, di pipi. Panas, gatel, nggak, jangan, nggak usah dimakan juga, belum. Lalu kemudian diusapkan di bibir ya, karena ini lebih sensitif lagi, lebih peka lagi. Kalau begitu ada kerasa gatel atau panas atau apapun, jangan dimakan. Kalau sudah, lalu kalau tidak panas nih, mau dimakan, jangan dulu. Lalu di ujung lidah, kalau jilat dulu ujungnya, tunggu dulu beberapa detik. Ada reaksi nggak? Nggak ada reaksi, makan, boleh makan. Itu pun sedikit dulu, tes dulu sedikit, tunggu beberapa menit. Tunggu sampai di lambung bagaimana. Begitu di lambung, wah nggak rasa nggak enak atau di tenggorokan nggak enak, jangan dilanjutkan. Itu sesuatu. Jadi ada beberapa tahapan. Betul. Jadi lu jangan langsung makan. Terus kenali juga binatang-binatang, ular apa segala macam. Nah ular itu ada dua, setahu saya. Ada yang ditaruhnya di kepala, si kantong racunnya itu, ada yang ditaruh di ekor. Makanya kalau dapat ular, kalau di pendaki-pendaki jadul ya, itu beberapa jengkal dari ujung dipotong, beberapa jengkal dari kepala dipotong. Jadi kita makan tengah-tengahnya. Kalau yang di ekor si kantongnya, kan ada saluran tuh ke depan ke giginya. Nanti dimakan tengahnya, kalau enggak dong. Karena ular itu dia baru akan menyalurkan racunnya itu ketika dia menggigit. Baru dia memompa dari kantong racunnya itu ke depan. Jadi sementara aman lah ya. Dan banyak binatang-binatang lain. Nah itu terus kemudian setelah survival apa? Navigasi darat. Navigasi darat ini adalah sebuah pemahaman atau ilmu di mana kita bisa menentukan di mana kita dan akan kemana kita. Ya, biasanya kalau zaman dulu pakai peta topografi, namanya peta bentuk gunung, kontur gunung. Walaupun sekarang ini memang seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi, sudah ada jam tangan, ada GPS segala macam ya. Tapi tetap menjadi penting navigasi darat ini. Kenapa? Ada kalanya kecanggihan teknologi itu juga ada batasnya. Mungkin saja lowbat, atau mungkin saja low signal, atau mungkin ada suatu masa di kedepan waktu teknologi itu udah hilang, misalkan kata ramalan begitu. Tapi dengan kita punya kemampuan navigasi darat itu, kita bisa tahu di mana posisi kita dan kita akan kemana ini, gitu loh. Ya, jadi kita bisa menentukan arahnya. Ya, dari mana?
pertama dari peta. Kedua, kalaupun tidak peta, kita bisa belajar melihat kontur dari tumbuh-tumbuhan, menentukan arah dari lumut. Warna lumut yang lebih hijau itu pasti akan menghadap ke timur, ya, karena matahari terbit dari timur. Di situ baratnya pasti yang agak nggak terlalu bagus lah, hijaunya tuh hijau nggak seger. Ada juga bisa dari burung. Jangan pernah ikuti burung-burung besar, karena burung-burung besar itu arahnya kan ke hutan yang lebih lebat. Kalau mau ikuti burung yang lebih kecil, ya, itu aliran sungai juga bisa. Cuman ya risikonya kalau aliran sungai itu biasanya kalau sungai-sungai di hutan itu juga jadi tempat favorit binatang-binatang tuh, termasuk binatang-binatang buas, bisa ular, macan dan sebagainya. Walaupun sekarang ini kita sama-sama tahu, walaupun kita agak sedih juga ya, macan sudah berkurang habitatnya segala macam, terus malah babi hutan jadi tambah banyak gitu. Dan fenomena masuk ke area camp segala macam itu karena kebiasaan insting dia makannya dibunuh oleh kita secara tidak sadar. Dengan apa? Dengan memberi makan. Memberi makan babi hutan itu bukan sayang, justru malah kita kejam karena kita membunuh insting berburu aslinya dia. Jadi nungguin aja. Ya, jadi dia selalu nunggu. Begitu nggak dikasih ngamuk dia. Nah itu. Makanan, sisa-sisa makanan. Ya, itu sebetulnya nggak boleh. Makanya di kehutanan ya, di orang-orang kehutanan segala macam itu menganjurkan untuk tidak memberi makan. Baik itu monyet, burung segala macam nggak usah. Karena mereka punya insting sendiri, mereka punya survive sendiri untuk hutan hidup. Ya, itu navigasi darat. Kemudian mountaineering ini lebih ke teknikal ya, lalu gear segala macam itu ada di mountaineering. Kemudian mountaineering ini juga dibagi lagi, ada hiking itu jalan gunung hutan, lalu kemudian climbing, naik tebing, lalu orat itu olahraga arung jeram, ya, lalu kemudian susur gua, caving masuk ke gua, lalu kemudian ada susur pantai juga. Jadi explore petualangan itu tidak selalu melulu gunung ya, kadang juga tebing, kadang juga sungai, kadang juga pantai, laut ya. Nah itu bagian-bagian dari petualangan, termasuk gua-gua, caving. Cuman kita keterbatasan waktu dan peralatan juga memang kita agak kesulitan ya kalau untuk caving, tapi ya nanti mudah-mudahan kita ada waktu, ada momen kita bisa tunjukkan bagaimana sih caving itu, seni dalam bercaving itu bagaimana olahraganya ya. Nah, mountaineering ini juga termasuk di dalamnya adalah seni bagaimana cara kita berjalan, baik ketika kita mendaki maupun turun, termasuk bagaimana setting ransel supaya karena naik turun tuh beda, terus tali sepatu naik turun juga beda, itu juga kita setting betul ya. Terus langkahnya bagaimana, ngatur napasnya bagaimana, ritmenya bagaimana. Nah bicara ritme langkah ini nggak bisa secara teoritiskan, tidak, karena setiap orang beda-beda dan seiring berjalan waktu, seiring kita sering naik gunung, kita akan menemukan ritme kita sendiri ya. Apalagi udah beberapa menit kita jalan itu biasanya kerasa ya. Udah enak nih ritmenya segini. Nah kalau udah enak tuh terus aja gitu. Dan karena fast kecepatan jalan orang-orang itu kan berbeda-beda di gunung ya, itu berbeda-beda, jadi jangan juga jadi patokan. Dia cepet, gue juga harus begitu, tergantung mental juga. Mental juga penting. Nah tapi seiring jam terbang, seringnya kita naik gunung itu akan terasa sedikit-sedikit ya, jadi terbiasa mentalnya tidak melihat tanjakan, jadi yang biasanya langsung lemes, jadi agak tenang pelan-pelan terus gitu. Itu lalu kemudian berkenaan dengan ada pembagian kalau dulu gunung hutan itu hanya satu ya, naik gunung aja udah, naik gunung ekspedisi, sampai puncak turun, camp turun. Terus sekarang kan ada macam-macam, ada trail running, ada tektok segala macam ya gitu. Definisi tektok juga kalau saya sependapat dengan Cito Adventure Madiun ya, definisi tektok itu bukan yang cuma pakai hydropack, itu bukan tektok. Karena tektok juga dia harus safety juga, karena dia sebetulnya tektok itu bukan cepet, santai tapi pulang pergi.
Itu TikTok, definisi TikTok. Saya sependapat sama Citra Venture Medium. Kalau trail running itu memang lari dia, jadi ngejar kecepatan trail running. Ya, ada yang lupa nih satu lagi yang nggak kalah pentingnya, apa? Sosiologi pedesaan. Ya, seperti yang kita tahu, gunung-gunung ini kan ada lokasinya biasanya ada di desa-desa, walaupun ada beberapa gunung yang memang sudah desanya sudah maju. Tapi kalau di himpunan di Asosiasi Pecinta Alam itu diajarkan juga sosiologi pedesaan. Apa pentingnya sosiologi pedesaan ini? Satu, mengakrabkan diri, membiasakan. Yang seperti sama-sama kita tahu, pendaki ini kan terbiasa untuk mudah akrab ya dengan orang-orang yang tidak dikenal pun, akrab aja langsung gitu. Apalagi di pendakian itu kenapa penting? Ini juga jadi modal kita. Dan orang kalau kitanya enak, nyaman, ngobrol segala macam kan, ketika kita ada kesulitan juga kita nggak sungkan untuk meminta tolong, atau mereka juga nggak sungkan untuk ngasih bantuan ya. Dan salah satu yang penting kalau zaman dulu adalah sosiologi pedesaan itu untuk mengetahui bagaimana sih, apa sih kepercayaan di gunung-gunung ini, di tempat-tempat ini, barangkali ada larangan atau apa ya. Walaupun kadang-kadang buat orang yang percaya atau tidak percaya, ini bukan persoalan percaya atau tidak percaya, tapi lebih ke respect lah ya. Jadi nggak boleh gitu, selama itu tidak melanggar akidahmu ya nggak apa-apa ya, itu ikutin aja, nggak masalah. Misalkan nggak boleh begini, nggak boleh begini, ngelanggar akidahmu nggak, ngelanggar keyakinanmu nggak masalah, lakuin aja. Kecuali kalau nanti kalau sampai ke lokasi ini ada sebuah batu di situ, tolong kamu nyembah dia, nah itu mohon maaf ya, itu nggak apa-apa, nggak diikutin juga. Nah, sosiologi pedesaan itu salah satunya fungsinya untuk itu, untuk mengetahui bagaimana segala macamnya. Nah itu terus selain itu pula juga saya juga mau ngobrolin tentang bagaimana channel kami ini tetap bertahan walaupun kemarin Dismonet, dan Dismonet ini merepotkan juga teman-teman. Ternyata kalau Dismonet kita ngejar jam tayang ini benar-benar luar biasa sekali, beda gitu loh. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ternyata ini berdasarkan pengalaman kami. Salah satu yang paling penting adalah waktu tonton. Jadi nanti ada cuplikannya di sebelah sini ya. Waktu tonton di halaman aplikasi YouTube kita itu, kalau kita klik ke profil kita itu ada di bawahnya ada waktu tonton. Itu penting sekali. Ternyata kalau kita nonton punya orang juga baik, ternyata video kita juga tambah ramai. Jadi kalau teman-teman perhatikan video-video kami itu setelah kami Dismonet justru malah alhamdulillah. Tadinya awalnya minim dulu karena saya belum tahu nih gimana ya cara nge-push-nya lagi gitu loh. Agak bingung juga, nonton ini nonton itu, coba nonton beberapa channel yang tutorial ya, dan Jesse lah segala macam, Brian tutorial, Winston tutor segala macam, kita tontonin itu semua. Terus banyak lah, namanya saya lupa Sugiono atau siapalah pokoknya, saya tonton semua itu, saya tontonin gimana caranya ini, saya coba ini. Ternyata salah satu adalah yang diperhatikan oleh YouTube adalah bagaimana retensi tonton kita. Jadi buat teman-teman yang kebiasaan kalau ngunjungin punya teman terus cuma nonton semenit 2 menit terus berharap channel kalian maju, aduh agak mohon maaf ya. Jadi jadi ketika kamu nonton semenit 2 menit, yang rusak tuh bukan channel yang ditonton, tapi ternyata channel kita sendiri yang rusak. Iya. Nah begitu saya coba perbaiki tontonan saya, karena saya sendiri juga kemarin karena memang jarang sekali pegang handphone ya, karena naik terus naik pindah-pindah segala macam. Jadi praktis waktu untuk nontonnya justru dikit gitu loh. Ya masalah nonton kemudian nonton mau nge-like, mau komen, mau apa ya suka-suka kalian gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang nonton di video kami terus komen, itu biasanya saya cek ini ada channelnya nggak, kan ada tuh channel tapi dia nggak ada videonya ya, cuman penonton aja. So ada videonya nih, saya akan usahakan untuk tonton balik dengan durasi yang cukup. Berapa durasi cukup? Ternyata berdasarkan apa yang saya coba, benar kata Insan Tutor pernah ngomong juga, saya pernah lihat juga bahwa kalau kita nonton di bawah 3 menit segala macam ya, apalagi cuma semenit, apalagi beberapa detik, yang rugi itu bukan orang, benar ternyata. Begitu saya cobain, oh iya ternyata ngaruh banget. Jadi akhirnya jam tayang kami ya alhamdulillah
tinggal beberapa ratus lagi lah, beberapa ratus jam, insya Allah. Mudah-mudahan tolong dibantu ya teman-teman. Kenapa saya pribadi berharap monet lagi, karena lagi-lagi ini jadi ladang pahala buat kami, karena hasilnya kan kami bisa bersedekah ya, ke jompo, ke yatim segala macam. Nah itu besar harapan kami bisa monet lagi gitu. Walaupun sekarang juga saya tetap sedekah ke jompo segala macam, itu dengan niat untuk orang-orang yang nonton video kami, niatnya begitu sedekahnya. Tapi kalau ada yang memang benar-benar dari kalian kan lebih bagus ya, lebih bagus itu. Pertama itu waktu tonton diperhatikan, karena ternyata itu salah satu kuncinya. Selain beberapa trik-trik lain ya, ada trik-trik lain juga nih sebetulnya, cuman kami belum share secara penuh bagaimana cara kami mengejar jam tayang ini. Nanti next lah, kalau udah benar-benar terbukti oh ternyata efektif, aman, jam tayangnya tetap konstan, nah oke lah gitu. Terus kebiasaan juga beberapa waktu belakangan seringkali saya ngelihat ada channel yang nggak pernah nongol-nongol lagi gitu. Terus kadang-kadang jujur aja saya unsub, tapi ternyata itu salah juga. Jadi ya udah saya sub lagi aja, saya sub lagi. Jadi kebiasaan unsub itu merusak channel kita sendiri ternyata. Jadi sekarang saya nggak mau unsub lagi. Jadi kalau udah subscribe ya subscribe aja udah. Biarin masalah retensi tontonnya. Kalau misalkan mau nonton nih, aku nggak mau, mendingan nggak usah sekalian, nggak usah tonton sekalian gitu loh. Tapi begitu klik ya paling nggak 10 menit, 8 menit, 10 menit itu lebih bagus ya, di atas 10 menit lebih bagus. Kalau videonya di bawah 10 menit gimana? Ajar aja 10 menit, saya sih gitu. Dan satu lagi teman-teman, ada nih yang komen, misalkan komen, wah full durasi, tapi ternyata ketahuan loh, ternyata nggak full durasi. Dari mana? Dari urutan komentar nih. Jadi kalau dia bilang full durasi, tapi begitu beberapa hari kemudian turun dia, urutan komentar itu jadi di bawah. Ada yang udah lama komentar 6 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, tapi kok malah justru di atas. Itu berarti dia jam nontonnya lebih lama dia. Gitu loh. Jadi urutan di atas itu kecuali di sematian. Kalau di sematian ya itu walaupun dia cuma 1 detik kita sematian ya, tetap aja dia paling atas kan, disematkan gitu. Ternyata Masya Allah ya. Dan semoga yang tadi di depan apa-apa hal-hal yang saya sampaikan mengenai banyak ilmu atau pemahaman yang harus dikuasai ketika berkegiatan alam bebas ini, kelak anak, cucu, cicit saya menonton, harus diperhatikan. Walaupun mungkin seiring berjalan waktu ke depan, mungkin jangan-jangan di gunung nanti sinyal internet kuat banget ya, jadi bisa enak lah segala macam karena banyak gadget membantu. Tapi tetap kita juga harus tahu dasarnya, dasar-dasar apa itu mountaineering, navigasi darat, survival, termasuk sosiologi pedesaan. 4 hal itu juga harus diperhatikan ya. Gitu aja barangkali. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang terus support. Dan itu yang barusan yang di belakang tadi adalah trik saya untuk bagaimana cara ngejar jam tayang yang mulai tertinggal, tapi ternyata mungkin banyak yang mengecilkan, udah deh channel begitu juga enggak. Dan saya nggak sengaja menghapus atau mengedit yang video-video lama, walaupun ternyata agak nggak ada musiknya. Musik juga pengaruh tuh teman-teman, ternyata musik mengaruh juga ke penambahan jam tayang atau view ya. Ternyata mungkin lebih, dan durasinya nggak terlalu panjang-panjang kalau saya. Dan tunggu juga nanti kami sudah siapkan video, banyak video, hampir sekitar 28 video yang kami akan tayangkan. Nanti kita jeda beberapa hari aja, berdekatan aja sekalian buat ngisi hiburan lah, moga-moga menghibur ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak yang sudah nonton tayangan ini. Akhir kata semoga kalian selalu dalam berkah Allah ya, apapun dan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam rimba, salam lestari.